signing herself out of care against her advice. I'll be right there. Time's up, tablets down, test is over. Selamat malam Pramal semua. Hari ini kita mau kasih kalian film yang banyak di request sama kalian nih. Apa hayo? Apalagi kalau bukan The Thinning. Yuklah, coba sini merapat dulu. Pemain intinya ada Logan Paul yang meranin jadi Black Redding, Peyton List yang jadi Lena Michael, sama Callum Worthy yang jadi Kellen Woods. Nah, film ini nyeritain kebijakan pemerintah yang nyeleneh nih, yang katanya bakal mengeksekusi mati pelajar-pelajar yang nilainya di bawah standar. Loh, kenapa? Kok sampai sekejam itu harus sampai dieksekusi mati? Penasaran kan? Sabar, gengs. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini, kita dikasih tahu kenapa nih alasannya pemerintah sampai punya kebijakan yang sekejam itu. Yaitu karena udah kelebihan populasi. Jadi sumber daya di bumi udah makin menipis. Jadi PBB mengharuskan semua negara buat ngurangin populasi penduduk sebanyak 5% per tahunnya. Wah, 5% banyak juga loh ya itu. Di Amerika sendiri, akhirnya mereka nerapin kebijakan yang nyeleneh ini, di mana semua pelajar dari kelas 1 sampai 12 diwajibin buat tes standarisasi tiap tahunnya. Ya, yang nilainya di bawah standar ini yang nantinya bakal dieksekusi mati. Nama resmi dari tes ini tuh tes 10-241. Tapi biasa orang-orang nyebutnya The Thinning. Oke, masuk nih ke pembukaan filmnya. Berlatar di Texas, tepatnya di kota Austin. 18 jam sebelum The Thinning. Ada Lena yang lagi ngajarin anak orang nih, namanya Simon. Tapi si Simon nyerah katanya, dia benar-benar gak bisa. Akhirnya, dia bayar sejumlah uang ke Lena buat beli semacam softland gitu. Hoki banget, sisa satu tuh emang. Ternyata, softland itu bisa munculin jawaban dari soal-soal ujiannya loh. Wih, teknologi udah maju banget ya berarti. Signing herself out of care against her advice. I'll be right there. Sepulang dari situ, Lena sama adiknya ke rumah sakit. Sebelumnya dia dapet telepon kalau ibunya katanya mau pulang. Kata dokter sakit ibunya ini udah gak bisa ditanganin. Jadi, satu-satunya yang bisa dilakuin sekarang cuma bikin ibunya ngerasa nyaman aja di sisa-sisa umurnya. Lanjut, 12 jam sebelum The Thinning. Ini si Black pura-pura mau ngambil makan katanya. Malah cabut dong dia ketemuan sama pacarnya, namanya Ellie. Sedih juga sih ya, takutnya itu malam terakhir mereka bisa ketemu kan, kalau salah satu dari mereka nanti ada yang gak lolos. Abis berenang, mereka lanjut di dalam mobil tuh. Belum sempet ngapa-ngapain, keburu ketahuan sama pengawalnya Black. Hey Blake, I think I do want something from the kitchen. Oh iya, ayahnya si Black ini tuh gubernur ya, Bapak Gubernur Dan Redding. Makanya banyak banget pengawal sama penjaga di rumahnya. Ayahnya ini kelihatannya gak suka si Black pacaran sama Ellie. Dia nganggepnya tuh si Ellie ini pengganggu buat anaknya. Masuk nih di hari besoknya, 3 jam sebelum The Thinning. Semua orang ngantri buat pemeriksaan barang. Sial banget dong si Simon, soft lens-nya copot pas ada yang nyenggol dia. Kelar udah. Mana pastikan dia juga gak belajar lagi setelah dapat softline itu, ngerasa udah aman. Black nemuin Lena nih. Si Lena udah seneng. Taunya dia mau beli softline juga. Udah sold out kan tapi. Black pergi, datang si Kellen, yang ternyata suka sama Lena. Tapi Lenanya terlanjur suka sama Black. Tragis. Hey, what the? All units converge to the south gate. We got a runner. Get that kid. Si Kellen ini ternyata juga suka ngasih berita-berita gitu ke pers, pakai akun ayahnya yang dia hack. Jadi dia punya akses email langsung ke reporter berita yang paling berpengaruh di kota Austin, namanya Wendy Banks. Sebelum tes dimulai, semua ditutup. Bener-bener kayak di penjara gitu. Warning, lockdown is now
until lockdown in 15 minutes. Mereka dikasih waktu 2 jam buat ngerjain soal-soal yang ada di tablet masing-masing. One minute remaining. Time's up. Tablets down. Test is over. Nggak pakai lama tuh ya, hasilnya langsung keluar. Semua yang disebutin itu yang nilainya di bawah standar. Mereka langsung dibawa keluar dari ruangan itu. Termasuk si Ellie. Okay, here are the results. Langley. Come on. Touch! Hands out. Lane Vic. No. Get him to the door. Ellie Harper. Finally, Peter Strand. Congratulations. You've all passed. Blake langsung nyoba minta bantuan ke ayahnya. Tapi ayahnya bilang dia nggak bisa bantu apa-apa. This way. Alur maju nih ke 1 tahun kemudian. Kita dikasih lihat ada cowok pemain football namanya Wade. Dia disuruh nunjukin skillnya dia gitu sama pelatihnya ke 2 orang yang ada di situ. Ada juga cewek yang otaknya udah ngebul nih gara-gara belajar tapi tetap aja nggak ngerti. Akhirnya dia nyoba licik. Dia ngajak Indah Hoy gurunya, si Pak Ted, biar tesnya dilolosin. Bu Kendra ngeliat tuh kejadian itu dari jauh, cuma dia masih diem aja. Blake abis olahraga, dia bikin video gitu. Masih belum jelas ya itu video apa. Nah ini, sekarang udah 3 jam sebelum The Thinning lagi nih. Tahun ini, pertama kalinya Corinne, adiknya dia, ikut tes ginian. Jadi dia yang panik banget tuh, takut kehilangan adiknya. Di jalan mau ke sekolah, si Blake masukin CD video yang dia buat tadi itu ke kotak pos. Pengawalnya lihat. Mulai nih ujiannya, serentak di semua sekolah. Gak tega banget dong ngeliat anak-anak yang baru aja sekolah udah harus ikut tes gituan. Di scene lain, ayahnya Blake ngeliat isi video Blake tadi. Ternyata Blake mau ngisi jawabannya asal-asalan kali ini. Dia mau balas dendam ke ayahnya sendiri. Rela nggak nih si bapak gubernur ini kehilangan anaknya sendiri? Kan katanya mematuhi hukum tuh ya. Pusing lah ya. Akhirnya dia ngubungin seseorang yang namanya Mason King. Aku mencium bau-bau kelicikan di sini. Lena selesai ngerjain tesnya duluan nih. Dia ini tuh pinter banget katanya. Bisa dibilang jenius malah. Iyalah, sampai bisa bikin softline contekan itu kan ya ceritanya. Di SD-nya si Corinne, saking polosnya ini ada temennya yang gak bisa jawab soal. Terus nanya jawaban ke gurunya. Sorry, I can't. Ya, gurunya gak bisa bantu apa-apa kan. Duh, Hasil udah keluar. Bener-bener ya. Cewek yang tadi Indah Hoy sama si Pak Ted itu tetap aja dipanggil. Padahal udah jual diri tuh ya. Kesian bener. Kevin Barrow. Cole Chung. Nathan Hill. Sarah Foster. Nah, yang jadi masalahnya di sini tuh, Blake lulus. Sedangkan si Lena dipanggil namanya. And lastly, Lena Michaels. What? Class dismissed. Ternyata si gubernur lah yang ada di balik semua ini. Dia manipulasi hasil tesnya. Jadi kayak ditukar gitu lah ya. Si Blake sama si Lena. Bu Kendra nyoba minta cek ulang. Tetap aja, katanya hasilnya benar begitu. Terus Bu Kendra kayak ngasih sesuatu ke Lena. Ngasih kode juga kalau Lena bisa kabur pakai alat itu. Abis itu mereka dibawa ke ruangan khusus. Alat itu disimpan di mulut sama si Lena biar gak ketahuan. Udah mau disuntik, si Blake berhasil ngerusak sistem di gedung itu. Yang nyala cuma lampu darurat jadi kedap-kedip.
Nah, si Lena jadi ada kesempatan buat kabur. Dan ternyata alat yang tadi dikasih sama Bu Kendra itu kunci akses. Pelajar-pelajar yang lolos tes juga jadi gak bisa keluar. Masih pada di ruang rekreasi sekarang. Ini si Lena nyoba buat ngebohongin salah satu penjaganya nih. Tapi pas dia nyerang, dia hampir aja diabisin sama si penjaga. Untung si Black tiba-tiba muncul nolong dia. You failed the test? There's no way I failed that test. Didn't you pass? I failed the test on purpose. You did what? My dad between a rock and a hard place. Something's not right. Mereka nyoba maksa ngebuka pintu itu. Alarmnya jadi bunyi deh tuh. Mereka berhasil kabur lewat lubang angin. Mereka juga sempat ngobrol dulu nih. Si Black yang dari dulu salah sangka sama Lena, akhirnya sekarang dia tahu alasan Lena jualan Softland itu ternyata buat pengobatan ibunya. My mom. We had to figure out a way to pay for the treatments. We sold everything we could, but it wasn't enough. Oh iya, ini karena si Mason King tahu Lena megang kunci akses, jadi dia ngecekin semua guru. Pas gilirannya Bu Kendra, untung aja dia dapat telepon dari si gubernur, jadi ketunda. Keycard and ID. This is Mason King. Lagi nelusurin lubang angin, tiba-tiba Black jatuh. Bawahnya pas banget kolam renang. Lena panik banget, takut si Black nih kenapa-kenapa kan ya. Syukurnya dia sadar. Terus mereka ganti baju dulu sebelum lanjut ke ruang kontrol. Di ruang rekreasi juga sempet tegang nih. Ada guru yang dipukulin sama si penjaga itu gara-gara minta keluar. Direkam lagi deh tuh sama si Kellen. Terus dikirim ke si reporter. Ada-ada aja dan nih coba nih si Lena sama si Black. Kunci aksesnya jatuh dong itu. Mana di bawah situ ada 2 penjaga. Satu-satunya cara ya pakai magnet gitu katanya. Bikin dulu deh nih mereka di ruang lab. Lena berhasil kabur pas ada penjaga yang datang. Duh, itu Black yang terkapar. Kalah dong ya berarti lawan si penjaga. Lena masih usaha ngangkat kuncinya. Udah dikit lagi hampir nyampe atas. Blake. You take care of that. Ternyata itu si Black. Udah dak-dik-duk duar tuh tadi. Di sini mereka pisah. Black ke ruangan detaining, nah si Lena tetap ke ruangan kontrol. Di scene lain, Bu Kendra kan tahu ya, si Pak Ted ini kan gatel sama cewek. Jadi Bu Kendra pura-pura ngerayu dia, padahal cuma mau ngambil kunci aksesnya doang. Oke, Lena udah berhasil masuk ke ruang kontrol, tapi dia nggak tahu password akunnya si Mason King buat buka datanya. Akhirnya dia minta tolong ke Kellen buat ngehack CCTV di situ, buat ngeliat pas Mason King lagi ngetik passwordnya. Oh my god, Lena. Kesian juga sih ini Pak Ted ya, jadi dibawa gara-gara kunci aksesnya dia nggak ada. Jadi dia yang dituduh ngasih kuncinya ke Lena. Nah, dapet nih passwordnya. Berhasil login ke akunnya Mason King. Pertama yang dia lihat hasil tes adiknya dulu. Adiknya lulus tuh, lega dia. Baru deh dia lihat hasil dia. Ternyata hasil tesnya dia 98% dong. Tapi kenapa di keterangannya gagal coba? Sedangkan si Wade yang atlet itu 42%, sama si Black yang 15%, keterangannya lulus. Kan jadi bikin KZL ya guys, dimanipulasi gitu loh hasilnya. Dia penasaran, terus ngecek juga hasilnya si Ellie. Ternyata Ellie juga harusnya lulus, hasil tes dia itu 88%. Wah, ini sih jelas kerjaan ayahnya si Black nih. Ayahnya kan gak demen banget sama Ellie. Parah. Mana di berita, si gubernur ini playing victims lagi. Malah Lena yang dibilang bikin onar sampai ngelukain petugas segala. Ini si Lena langsung nge-screenshot hasil tes yang dimanipulasi itu, terus dikirim ke Kellen. Masalahnya banyak yang lain juga yang dimanipulasi hasil tesnya. Gak cuma si Lena aja. Ya, masyarakat harus tahu, kebijakan nyeleneh ini juga ternyata ada campur tangan dari orang-orang yang punya kepentingan. Contohnya si gubernur, yang gak mau anaknya dieksekusi. Atau kayak si Wade, yang jadi dilolosin karena dia atlet. Tapi sayangnya Lena ketangkep. Dia ketahuan dari CCTV. Dibawa lagi deh tuh dia ke ruangan detaining. Black juga ada di situ. Dia gagal pas mau nyoba nyelamatin pelajar lain. Kellen narik napas lega nih. Ternyata info yang dia kirim tentang pemalsuan hasil tes itu udah dibaca sama si reporter.
inside the high school, revealing falsified test scores, possibly to favor or target. Lena Michaels received one of the highest scores in the school. Masuk di berita, langsung kebingungan tuh si gubernur. Mati langkah lah dia. Akhirnya dia nelpon Mason King buat ngerubah lagi daftar hasil tesnya. Congratulations, you've passed. Ditukar-tukar lagi deh tuh orang-orangnya. Yang seharusnya lulus sama yang seharusnya gagal. Udah bener nih sekarang. Abis itu mereka langsung disuntik. Gak lama dari itu, semua yang lulus ujian juga udah bisa keluar. In the lowest percentile. Lagi-lagi, di pidatonya ini si gubernur tetap aja playing victims. Si Mason King yang dijatuhin sama dia sekarang. Padahal dia kan yang nyuruh. Wah, aktingnya pro sekali loh bapak ini. Di akhir scene, kita lihat ada truk yang masuk ke sebuah pabrik gitu. Ternyata ini tuh pabrik tablet yang biasa dipakai buat ujian. Nah, semua yang disuntik dibawa ke situ. Dan si Black ini sadar duluan. Yang pertama kali dia lihat, sekaligus bikin kaget, ada Ellie di situ. Jadi, mereka itu nggak dieksekusi mati sebenarnya guys. Cuma disuntik bius saja. Mereka yang gak lulus ujian dipekerjakan di situ. Tapi dianggap negara tuh mereka udah nggak ada. Berarti sama aja dong ya. Cuma data penduduknya aja yang berkurang. Orangnya mah tetap masih ada. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Thinning. Wow, kalau urusannya sama pemerintah aku no comment ah, tatut. Ya, kalian bisa pahamin sendirilah ya dari film ini. Oh iya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.